Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrini Oktavina Karim, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di SMPN 1 Kapuas Morong di kelas 7 dengan materi teks laporan hasil observasi. Untuk itu kiranya saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan saran dan masukan atas video pembelajaran yang telah saya buat. Berikut videonya. Bahasa membaca yang ada di sini ya. Silakan berdiri. Satu bangsa, satu bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan ya. Ini kita belajar tentang apa ya? Materi teks apa? Masih ingat dengan teks fantasi? Teks fantasi itu apa? Tentang cerita. Cerita apa? Cerita hayalan, ya. Kalau cerita hayalan berarti sumbernya dari mana? Waduh. Ini juga tentang teks laporan. Teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, kita bahas di sini hari ini ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua, kita akan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Buat yang belum tahu apa itu teks laporan secara objektif. Objek yang dimaksud apa? Fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Objeknya disebutkan, objeknya dijelaskan berdasarkan apa? Fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, dan apa adanya. Sistematis artinya apa? Artinya berurutan, sesuai tahapnya ya, dari awalnya ya, tentang pengenalan objek, kemudian ke inti masalahnya sampai ke penutup penelitian ya. Kemudian apa sih logis? Tahu nggak logis itu apa?
ya. Kemudian apa adanya, berarti yang benar-benar bisa kita buktikan, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi, ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ini secara umum ya. Apa? Ada berapa ini? Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama bersifat objektif, ya. Kemudian ada objek yang diteliti atau diamati yang merupakan objek apa? Objek tunggal. Berarti ada satu objek yang dibahas dalam observasi itu. Kemudian hasil laporannya ditulis berdasarkan fakta, ya. Kemudian untuk informasi dari hasil laporan merupakan hasil dari penelitian yang sudah dibuktikan kebenaran, ya. Kemudian informasinya tidak mengandung dugaan. Ini benar-benar bukan pemihakan, bukan juga perkiraan yang tidak tepat, ya. Selanjutnya, informasi memiliki kaitan hubungan yang berjenjang, yaitu hubungan antar kelas atau subkelas yang ada di dalamnya. Nah, penulis melaporkan sesuai dengan yang dilihat. Tahukah kalian contoh dari teks laporan hasil observasi seperti apa? Yang sekarang ini kita alami apa? Biasanya di jalan di depan rumah itu sering terendam air, kan? Itu disebut apa biasanya? Banjir. Kalau di tempat lain biasanya banjir itu bisa sampai ke dalam rumah. Ada yang setinggi dada orang dewasa. Bisa dibayangkan gimana rasanya, ya. Bisa nggak kita mengobservasi keadaan banjir? Bisa. Bisa. Karena dia merupakan fenomena alam, ya. Fenomena alam itu salah satunya banjir. Kenapa diobservasi? Kita akan meneliti banjir itu akan mengakibatkan apa? Apakah ada kerugian setelah kejadian itu terjadi? Apa kira-kira kerugiannya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang pernah mengalami banjir di sini? Kalau banjir, misalnya rumahnya kemasukan air penuh sampai ke paha, misalnya sepaha aja, nggak perlu sampai ke dada, sepaha. Kira-kira bersih nggak? Enak nggak tidurnya? Tidurnya di atas air atau di bawah air? Di atas air. Kenapa nggak di bawah air? Kalau tidur di bawah air namanya apa? Ikan. Ikan tidurnya di mana? Kenapa kita nggak ikutan seperti ikan tidurnya di bawah air? Kenapa? Karena manusia, ya, berbeda dengan ikan. Kalau ikan membutuhkan air, kalau kita membutuhkan air, terlalu lama bisa kedinginan. Selain itu, penyakit apa yang biasanya kita rasakan kalau sudah musim banjir? Nah, kita mau terus tiap hari kayak ikan. Kalau misalnya kena terus berarti apa? Ada nyamuk, ya. Apalagi pilek, kan masuk angin, kan dingin, ya kan? Kemudian dalam teks laporan hasil observasi ada yang namanya tujuan. Tujuan dari teks laporan hasil observasi apa? Untuk memberikan informasi tentang apa? Objek atau situasi. Contohnya banjir tadi, kan? Setelah diadakan investigasi penelitian secara sistematis, kita bikin laporan itu. Laporan hasil observasi itu bisa dijadikan berita. Iya. Kenapa sampai berita? Karena sudah diobservasi
Bagaimana cara kita menyelesaikan cerita? Diobservasi atau diteliti dulu, diamati dulu ya. Lanjut. Nah, ada jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Ini dia jenisnya. Yang pertama, observasi sistematis. Yang kedua, observasi partisipasi. Yang ketiga, observasi eksperimental. Ini ada 3 jenis. Jadi observasi bukan hanya sekedar partisipasi, ada juga sistematis. Kemudian eksperimental sesuai dengan keadaan atau situasi yang sudah dipersiapkan. Ya. Ciri-cirinya, nah dalam sebuah teks laporan hasil observasi itu ada 2 hal. Ada fakta, ada opini. Ya, fakta itu yang seperti apa? Ini artinya bersifat objektif, sesuai dengan keadaannya, ya, sesuai dengan situasi yang kita lihat. Kemudian memiliki data kuantitatif dan kualitatif yang akurat. Berarti ada angka yang sebagai buktinya. Kemudian ada juga pernyataannya, ya. Selanjutnya berasal dari narasumber terpercaya. Kemudian kebenaran dari kegiatan yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan jika sudah teruji dan terverifikasi, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1H dapat dibuktikan kebenaran. 5W1H itu contohnya apa, ya, di mana, apa lagi ya? Kapan, itu yang untuk membuat pertanyaan. Siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau versi bahasa Indonesia-nya adik Simba. Kalau adik Simba, ya tadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu cara kita untuk mengetahui fakta yang ada di dalam sebuah peristiwa, ya. Kemudian ada ciri-ciri opini. Kalau dalam fakta dia bersifat objektif, kalau opini subjektif, karena berdasarkan pendapat. Bisa dibaca sama-sama? Yang kedua apa? Yang bersifat relatif. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. 6? Ketujuh? Menjelaskan tentang hal tertentu. 8? Biasanya ditandai dengan menggunakan kata-kata sepertinya. Mungkin bisa dari jelas enggak fakta yang aku bilang apa? Jadi kalau fakta itu yang berhubungan dengan kejadian yang sebenarnya, ya, ada buktinya, ada narasumbernya, dan tidak bisa dilebih atau dikurangi, harus sesuai dengan situasi yang ada. Tapi kalau opini hanya sesuai dengan pendapat si penulis, ya. Setelah dia memahaminya baru dia membuat opini. Kemudian setelah kita memahami fakta dan opini, kita bisa menyimpulkan isi teks laporan. Gimana caranya? Kalimat simpulannya adalah kalimat yang berisi opini, ya, atau pendapat akhir atas data-data yang ada dalam teks. Rumusan kalimat simpulan bukan berupa salah satu kalimat dalam teks. Jadi pertama yang harus kita lakukan pertama adalah identifikasilah hal-hal yang penting. Identifikasi artinya temukan, ya. Kita temukan dulu apa saja yang penting. Caranya dengan menggunakan rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita menemukan hal-hal penting. Kemudian barulah kita membuat opini atau pendapat yang mencakupi keseluruhan hal penting itu.
Bertambahnya permintaan lahan dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk. Lahan tahu nggak? Wilayah, tanah bisa juga ya, daerah. Kemudian selain itu meningkatkan kesejahteraan penduduk membutuhkan pengembangan pemukiman untuk tempat tinggal dan pengembangan industri untuk mencukupi kebutuhan hidup. Simpulan isi para kelas tersebut adalah penambahan lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraannya. Hal ini, jadi yang menjadi kalimat simpulannya, hal ini berdasarkan isi pernyataan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat simpulan, biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu, ya, dan lain-lain. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu kita buat beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Ini berarti ada 4 orang. Ini kita buat kelompok yuk. Kemudian kita kerjakan yang ini. Kita baca, saling berhadapan aja. 2 meja ya, 2 meja yang kita gunakan. Tapi jangan terlalu dekat, jangan terlalu dempet. Ada satu lembar kerja beserta ini yang kalian baca. Ini ya, dari menjaga kebersihan sampai di dengan kita pakai adik Simba untuk mencarinya ya. Kemudian buat simpulan dari teks tersebut. Jika sudah selesai, silakan kalian paparkan di depan kelas. Waktu kalian hanya 10 menit. Silakan. Jika sudah selesai, cepat. Tidak tertutup belum. Makin cepat selesai, makin cepat selesai. Ya, siapa yang sudah berani? Sudah siap untuk berani maju? Ada? Ini nomornya di Jangan lupa tulis nama ketua dan anggotanya ya.
Tulis aja siapa yang bisa bacain. Jangan lupa tulis kalau kedua sampai tiga ya. Biar kita semua. Ayo yang sudah siap silakan maju. Yang belum siap siapkan segera. Ayo yuk. Ya, kelompok 1 maju duluan, silahkan dibaca. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 jelaskan tujuan teks hasil observasi di atas. Siswa dan warga sekolah diimbau untuk mempertahankan kebersihan benda mati dan benda hidup yang ada di lingkungan sekolah. 2. Tuliskan kalimat fakta yang terhadap dalam teks laporan hasil observasi di atas. Kondisi bahwa setiap hari diikuti oleh siswa yang piket hari itu. 3. Tuliskan simpulan dari teks hasil observasi di atas. Kita harus menjaga diri sendiri dan lingkungan sekitar kita agar semua tetap sehat. Ya, terima kasih. Sekarang sekarang
observasi siswa dan warga sekolah menunjukkan sikap mencermati dan nilai hidup yang ada di lingkungan sekolah. Ya, sudah kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Semuanya sudah bagus ya. Sudah bisa memahami tentang teks hasil diskusi. Ya, kita simpulkan sama-sama aja ya. Jadi, tujuan dari teks ini adalah menjaga kebersihan lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan supaya siswa, guru, tenaga pendidik, dan kepala sekolah terhindar dari penyakit. Kemudian kami melakukannya contohnya sekolah SMP Negeri 14 Masalah merupakan sekolah dengan fasilitas kebersihan cukup memadai. Siswa dan santri sekolah diminta untuk memperhatikan kebersihan benda mati dan benda hidup yang ada di lingkungan sekolah. Pihak guru dibantu dengan warga sekolah menanam bunga dan tumbuhan untuk memberkati lingkungan setiap kelas. Kemudian kesimpulannya, dengan menjaga kebersihan lingkungan, siswa maupun guru maupun tenaga pendidik akan jauh dari penyakit. Yang kita ketahui, sekarang kita mengadakan proses pembelajaran jarak jauh karena sekarang ada penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Sebab itu kita harus menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar agar kita tetap sehat. Sampai di sini sudah dipahami semuanya? Bagaimana perasaan kalian setelah memahami teks laporan hasil observasi? Apakah kalian mudah memahaminya? Mudah. Apa sih contoh dari teks laporan hasil observasi? Tentang bencana banjir. Tujuannya membuat laporan bencana banjir apa? Agar mengatasi kerugian dari bencana banjir, misalnya transportasi terputus muncul banyak penyakit. Alhamdulillah, sudah mulai paham ya. Untuk yang akan datang kita tetap belajar tentang teks laporan hasil observasi, tapi berkaitan tentang strukturnya ya. Jadi